keluarganya dulu. Dia bisa ngembalakan keluarganya dulu, ya kan? Bagaimana lu jadi gembala? Keluargamu saja kemana? Ya, suaminya kemana? Istrinya kemana? Anaknya kemana? Kok jadi pengurus di dalamnya? Ini yang fatal, saudara. Ya, itulah yang fatal. Apa yang dilakukan Yeroboam, begitulah yang terjadi sekarang ini. Yeroboam kan gitu. Siapa saja yang mau naik mimbar, ya, siapa yang mau saja udah jadi pengurus di dalam. Ini apa orang bodoh, saudara. Di dalam kerohanian tidak seperti itu. Makanya diseleksi, saudara, ya. Tidak serta-merta jadi pengkhotbah, ya. Tidak serta-merta jadi diaken, tidak, saudara. Ada syaratnya, ya. Ada syaratnya. Ini penting, saudara. Ambil Mose ini kan ada syaratnya juga, saudara. Ternyata dia itu lembut hatinya. Tidak ada manusia manapun seperti dia, katanya. Ya, ini yang harus saudara perhatikan baik-baik, mencatat ini, saudara. Ya, ini Mose. Ada tokoh yang lain lagi. Ya. Ini Mose ini tadi kan saya mengatakan itu sepele gitu kan. Tapi ada tokoh lain lagi seperti namanya Saul. Nah, coba kita bandingkan sekarang, saudara, ya. Apa yang dilakukan Mose dan apa yang dilakukan oleh namanya Saul, ya. Mari kita lihat, ya. Jadi ini harus saudara catat. Kalau saudara tidak mencatat ini, tidak baca ulang ini, saudara tidak akan masuk dalam kerajaan surga, ya. Bukan saya yang menghakimi, tapi firman itulah yang menghakimi, karena ada tulisannya seperti itu. Ya, ya. Baca 1 Samuel 10 ayatnya 8. Kau harus pergi ke Gilgal mendahului aku dan camkanlah. Aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Kau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Pergi di sana, tunggu saya berapa hari? 7 hari. 7 hari sampai saya datang. Ingat baik-baik, saudara, catat baik-baik dan renungkan ini, ya. Ini hampir mirip sekali ini dengan kedua tokoh ini, ya. Siapa ini yang kita baca adalah namanya Raja Saul. Adalah Saul ini disuruh, siapa yang menyuruh? Samuel. Samuel mengatakan suruh tunggu saya 7 hari. Apa yang terjadi, saudara? Ya. Kalau kita baca dengan benar, baca teliti, hampir mirip sekali ini. Anggap ini tidak ada yang salah juga. Tidak ada yang salah juga, gitu kan? Tapi ini fatal, saudara. Luar biasa fatalnya di sini, kan begitu. Coba baca selanjutnya. Kita telusuri, saudara, ya. Telusuri. Baca 1 Samuel 13 ayatnya 8 sampai 14. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulai rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan kau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Yahweh. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu aku mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Yahweh Tuhanmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Yahweh mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap.
Yahweh telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Yahweh telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Yahweh kepadamu. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Yahweh, saudara. Akhirnya fatal di situ, saudara. Pada waktu tadi Samuel tadi mengatakan tunggu hari, sudah selesai belum yang 7 hari itu? Belum, saudara. Ya kan? 24 jam di Israel itu dari petang ke petang, saudara. Ya. Jadi ini belum selesai, saudara. Ini adalah ujian iman, saudara. Iman itu apa? Sungguh-sungguh percaya, saudara. Kalau orang sungguh-sungguh percaya, itu iman, saudara. Ya kan? Akhirnya apa? Karena engkau tidak datang-datang, lagi pula sekarang orang-orang Israel ini kan pada kabur kan gitu. Akhirnya saya punya inisiatif kan gitu loh, untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Itu salah nggak? Untuk manusia salah nggak? Tidak ada salah. Ya. Itu bagi manusia. Ya. Yang mempersembahkan itu bukan raja, yang mempersembahkan itu adalah iman, sudah. Ya. Itu tugas imam, bukan tugas raja. Tugas raja itu memimpin bangsa itu. Kalau dalam kerohanian itu sudah ada orang-orang yang dipilih. Ya. Bayangkan saja, tunggu 7 hari tapi akhirnya apa? Belum selesai. Waduh, ini kan sudah gak ada orang ini. Ya, udah dibawa dulu lah persembahan lah, kan begitu, persembahkan dulu. Ya. Akhirnya apa? Sebelum barusan selesai itu apanya Samuel datang, terlambat gak pertolongan Tuhan? Tidak terlambat, saudara. Bagi manusia itu sudah terlambat, tapi bagi Tuhan itu tidak terlambat. Bagi manusia itu sepele, tapi di hadapan Tuhan tidak sepele, saudara. Ya, ingat baik-baik ini, ya, 2 tokoh ini. Daud raja. Cabut, saudara. Cabut. Apakah waktu dia bilang cabut raja, kompromi gak Tuhan? Tidak pernah, saudara. Tidak ada kompromi. Cabut. Ada lagi yang fatal yang dilakukan oleh tokoh satu ini. Contoh, coba baca satu orang. Kerja bakti. Agak buat sedikit, ya. Ada yang lebih fatal. Baca 1 Samuel 15 ayat 1-3. Perhatikan baik-baik di situ. Berkatalah Samuel kepada Saul, aku telah diutus Yahweh untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu dengarlah bunyi firman Yahweh. Beginilah firman Yahweh semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel, karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Misraim. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semua laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun
berkeledai. Lalu Saul memanggil rakyat berkumpul dan memeriksa barisan mereka di Telaim. Ada 200.000 orang pasukan berjalan kaki dan 10.000 orang Yahuda. Setelah Saul Jadi tumpaslah mereka. Gak boleh ada yang sisa. Mau manusia yang aneh, yang nyusu ke segala macam hewan, semua harus tumpas, saudara. Ya. Ini perintah Tuhan, saudara, tumpas, gak boleh. Kan begitu. Apa yang terjadi, saudara? Ya. Ini kesalahan 2 kali, kesalahan lagi, ini kesalahan yang fatal ini, saudara. Tidak simak baik-baik perkataan Tuhan tadi, kan begitu loh. Pokoknya mau manusia mau hewan segala macam, pokoknya tumpas, gak boleh kompromi. Kenapa itu begitu? Amalek ini gitu, ya? Kan begitu. Kenapa Amalek ini sampai ditumpas? Gitu. Ada sebabnya, saudara. Kalau engkau baca namanya Keluaran 17 di sana, bagaimana Amalek ini, ya, melawan namanya Israel. Dari situlah makanya dia bilang tumpaslah ini Amalek ini. Tidak boleh ini mau anak, orang tua mau sampai yang bayi yang menyusu pokoknya tumpas habis, termasuk juga hewan, mau domba, kambing, sapi keledai semua ditumpas. Kan begitu. Apa yang terjadi? Ya. Ini dia punya inisiatif sendiri, dikira inisiatifnya dia ini Tuhan kompromi. Coba baca 1 Samuel 15 ayatnya 9 sampai 13. Perhatikan. 9 sampai 13. Baca. Tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga. Tidak mau mereka menumpas semuanya itu, tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk, itulah yang ditumpas mereka. Lalu datanglah firman Yahweh kepada Samuel demikian, Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripadaku dan tidak melaksanakan firmanku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Yahweh semalam-malaman. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul, tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian, Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikan baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Yahweh, aku telah melaksanakan firman Yahweh. Coba bagaimana saya sudah melaksanakan firman atau tidak? Coba saudara, dia melaksanakan firman atau tidak? tidak. Tapi bagi namanya Saul tadi dia melaksanakan firman. Inilah salah mendengar, saudara. Makanya kalau saudara datang di tempat ibadah itu nganga-nganga, saudara, wah, fatal, saudara. Dia memandangkan diri, saudara. Akhirnya mulailah dari situ, udahlah sisa-sisakan ini yang gemuk-gemuk ini, katanya pokoknya gemuk-gemuk sisakan untuk sembahkan kepada Tuhan. Kira-kira itu kalau disurvei itu salah nggak yang dia lakukan oleh Saul itu? Di depan manusia itu tidak salah, tapi di hadapan Tuhan salah, saudara. Salah. Ya, tadi dia bilang tumpas habis kan begitu. Pokoknya nggak boleh ada sisa, mau anak-anak mau orang tua mau hewan segala macam, tumpas habis, nggak boleh disisakan. Tapi dia punya inisiatif, saudara. Dikira inisiatifnya ini disetujui oleh Tuhan. Ya. Sisakanlah yang gemuk-gemuk, yang ditumpas itu yang kurus, supaya kita persembahkan kepada Tuhan. Apa kata Tuhan? Baca Samuel 15 lanjutnya 14 sampai 21. Dengarkan 14-21. Tetapi kata Samuel, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang menyelamatkan domba-domba yang gemuk-gemuk itu untuk dengan maksud untuk mempersembahkan korban dengan maksud untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Yahweh kepadaku tadi malam. Kata Saul kepadanya, katakanlah. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandangan sendiri, telah menjadi kepala atas suku Israel?
Dan bukankah Yahweh telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Yahweh telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Yahweh? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Yahweh? Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Yahweh dan Luar biasa dia masih melawan. mengikuti jalan yang telah disuruh Yahweh kepadaku, dan aku membawa Agag, raja orang Amalek. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Yahweh Tuhanmu di Gilgal. Coba bayangkan saja saudara, dia masih ngelawan. Coba kan, ini kan baik yang saya lakukan, bukan untuk pribadi saya. Apakah Tuhan kompromi gak saudara situ? Tidak pernah kompromi saudara. Dia tidak kompromi, ya. Dia nggak mau peduli itu saudara. Apa yang Tuhan sudah diucapkan itu tidak pernah akan menganulir perkataannya, ya. Tidak akan kompromi sedikit pun saudara, ya. Baca selanjutnya 22-23. Tetapi jawab Samuel, apakah Yahweh itu berkenan kepada korban bakaran? Apakah Yahweh itu berkenan korban dan bakaran Dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengar suara sama Yahweh? seperti mendengar? Sungguhnya mereka mendengarkan lebih baik daripada Sungguh korban mendengar itu sembelihan, daripada korban, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba memperhatikan dimakan. daripada lemak-lemak. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Yahweh, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Coba bayangkan saja ulang ke 23 ini. Sebab pendurhakaan adalah Sebab pendurhakaan sama dengan dosa bertenung, dosa bertenun. dan kedegilan adalah sama Kedegilan sama dengan menyembah berhala dan penyembah terafim. berhala saudara. Ingat baik-baik ini, kamu catat dengan baik-baik ini, ya. Jemaat maupun pendengar, bagikan kepada keluargamu, gitu. Jangan engkau bosan saudara, gitu. Jangan ikut-ikutan. Ada namanya doa singkat, ada namanya ibadah singkat. Justru inilah yang disenangi oleh iblis, supaya engkau tidak pernah memahami isi kitab suci, ya. Sehingga engkau bilang, udahlah di mimbar ini mereka sudah sekolah teologi. Sekolah teologiannya itu untuk mempermanenkan tadi dosa ini saudara, ya kan? Ada teologi-teologiannya di dunia ini untuk mempermanenkan namanya dosa ini. Dosa ini bukan dosa biasa saudara, dosa mati saudara. Ingat baik-baik ini, tidak ada kompromi saudara, ya kan? Akhirnya apa? Saul itu sampai tengah gila saudara. Kalau engkau baca lagi selanjutnya nanti di sana itu ayat apanya 1 Samuel 16 baru ketahuan di situ, ya. Pada waktu namanya roh Tuhan itu undur daripada Saul itu, akhirnya apa? Jadi gila saudara. Jadi gila, kan begitu. Coba kita lihat di 1 Samuel 16. Coba baca 14. Jadi, Tetapi roh Yahweh telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Yahweh. coba kan. Akhirnya kalau kamu baca selanjutnya, jadi namanya Saul ini sudah setengah gila saudara. Kadang-kadang gila, kadang-kadang normal. Kenapa seperti itu? Karena roh Tuhan sudah mundur. Kuasa Tuhan itu sudah tidak ada saudara. Kenapa sampai mundur seperti itu? Karena dia menolak namanya perintah Tuhan saudara. Kalau kau baca dari atas itu kan bagaimana namanya Raja Daud ini diurapi, gitu? Kan begitu, diurapi dia jadi raja saudara.
Kan begitu. Akhirnya apa? Undurlah roh Tuhan daripada Saul. Akhirnya raja ini setengah gila, saudara. Ya. Akhirnya matinya Raja Saul ini kan tidak enak, saudara. Dibunuh. Siapa ya? Bangsa mana yang membunuh? Ya? Bangsa Palestina, saudara, yang membunuh namanya Rasul Saul ini adalah namanya bangsa Palestina, saudara. Ya? Ya. Gad itu kan namanya apa siapa namanya yang paling besar dari Gad ini? Ya? Goliat ini kan itu kan orang Palestina, saudara. Filistin kan gitu kan, ya. Yang membunuh namanya Raja Saul adalah bangsa Palestina. Kenapa dibunuh? Apa yang dia lakukan? Apakah hanya tadi menolak tadi dibunuh, atau ada dosa lain lagi yang dia lakukan? Ada dosa lain. Dosa lain adalah bertanya kepada arwahnya namanya Samuel. Coba, nggak ada jalan lain lagi kan? Coba bagaimana kalau engkau baca ini, baca dari 16, 17, 18 itu, ya 18 kan mati dia kan? Dan begitu, ya. Matilah namanya Saul ini kan begitu. Kenapa? Karena dia bertanya kepada arwahnya Samuel, saudara. Jadi kalau ada orang-orang yang ke kuburan berdoa itu sudah mati lagi hidup, apalagi minta izin orang tua di kuburan segala macam, itu sudah mati itu, saudara. Akibat daripada tidak mendengar kitab suara Tuhan, tidak mau namanya baca kitab suci. Akhirnya fatal, saudara. Akhirnya apa? Cabut raja tadi. Apakah anaknya lanjutkan? Tidak lanjutkan. Akhirnya digantikan oleh namanya Raja Daud kan gitu. Jadi Raja Daud namanya, ya. Jadi jangan dirubah-rubah. Ini merubah sekarang ini luar biasa mereka ini. Coba kan yang di mimbar ini, apakah di sini tidak sekolah, saudara? Mereka saja merubah nama orang saja pun dianggap sepele, saudara. Oh, kok ribut-ribut masalah nama itu, ya? Namanya Daud ini dirubah namanya Daud. Namanya jadi Mose jadi Musa. Aharon jadi Harun, ya? Miriam jadi Maria. Coba apa maksudnya ini? Ini dianggap sepele, saudara. Coba bayangkan aja Matitya, namanya orang dari lahir kok ini dikasih nama, kok seenak-enak perutnya dia, seenak otaknya dia dirubah nama. Orang udah mati, ini kenapa sih? Ini adalah dosa-dosa fatal, saudara. Ingat baik-baik ya, mengganti nama Tuhan segala macam itu tidak ada kompromi. Lu mati itu, ya. Coba sekarang di mimbar ini yang ada kita orang-orang bangsa-bangsa ini apakah kurang detailnya? Wah, berderet-deret, tapi dosa itu tetap jalan, saudara. Nggak ada masalah. Ya. Akhirnya apa? Waktu sekarang ada corona, mana mereka ini? Ya. Bukankah pada waktu corona itu lu pergi ke rumah Tuhan sana, ya, memanggil nama Yahweh itu. Kalau kau memanggil nama Yahweh akan didengar nggak? Kan begitu. Ya. Coba. Apakah ada nggak yang seperti namanya sekarang ini, ya, seperti yang ditulis di dalam kitab suci itu? Coba satu orang baca. Satu Tawarik 20 ayatnya 9. Tidak ada lagi sekarang, saudara. Satu Tawarik 20 ayat 9. 2 Tawarik 20. 2 Tawarik 20 ayatnya. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami sampai engkau mendengar dan menyelamatkan. Sampai engkau mendengar. Mestinya sekarang kalau ada sampar itu orang-orang memanggil nama Tuhan yang benar. Kalau engkau memanggil nama Yahweh itu, maka engkau tidak akan mati konyol. Ada nggak sekarang mereka ini? Mana mereka sekarang ini? Mereka lari, ya.
Makanya itu seperti namanya kadal gurun, mereka sekarang sembunyi saudara. Kalau ada waktu-waktu dia nongolkan kepalanya, menongol kepala itu dia mau cari mangsa saudara. Berguna nggak mereka sekarang ini yang mereka terkenal? Coba dikenal di mana-mana. Coba kalau dulu dia mendengar suara Tuhan, dia bernubuat, ditunggu nubuatan itu kan begitu. Mana mereka sekarang ini? Tempat-tempat ibadah kosong. Coba pada waktu berseru kepada nama Tuhan, apakah dijawab? Tidak ada jawaban. Kenapa tidak ada jawaban? Tahu nggak saudara kenapa tidak ada jawabannya? Jemaat, kenapa Tuhan sekarang itu tidak ada jawaban? Seluruh kolong langit banyak orang mati, kenapa tidak ada jawaban? Banyak pelanggaran. Pelanggaran apa? Langgar hukumnya Tuhan ini saudara, langgar saudara, ya kan? Mereka langgar, mereka hancurkan ini kan, tiga hukum bumi ini. Baca Yesaya 24 ayatnya 5. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Melanggar undang-undang, kalau engkau baca selengkapnya dari atas itu apa? Sudah dihukum namanya bumi ini. Ya. Lu panggil namanya Yesus, Yesus, tidak ada jawabannya. Kenapa tidak ada jawab? Kalau lu ganti namanya Tuhan, lu bayangkan saja ini apakah pendeta-pendeta itu tidak pernah membaca? Aku datang dalam nama Bapakku katanya. Nama Bapaknya siapa? Tidak pernah nama Bapaknya itu bernama Allah. Namanya adalah Yahweh itu. Gitu loh. Aku datang dalam nama Bapakku. Kan begitu. Nama Bapaknya mereka sudah tidak kenal. Orang namanya Yahudi tidak mau lagi memanggil nama Yahweh. Kok gimana? Gitu. Orang yang membaca kitab suci itu bahwa Yahweh lah yang jadi manusia, ada pasalnya, ada ayatnya, ada benang merahnya. Kan begitu. Ya. Apakah kita sepelekan namanya Yahweh? Yang berseru kepada nama Yahweh diselamatkan, saudara. Ya. Tidak berseru kepada nama ini diselamatkan, lo tidak akan diselamatkan. Oh, kami banyak, kami kuasai bumi. Siapa yang ngomong? Iblislah yang ngomong. Kami sudah kuasai bumi ini. Kami banyak, kami miliaran orang. Saya tidak tergiur sedikit pun. Biar kau miliaran, biar saya sendiri saudara, saya tidak akan tergiur. Ya kan? Saya pun dari dulu pun awal-awalnya saya mengenal kebenaran, saya teliti itu, saya berani memisahkan dari yang banyak itu. Apalagi sampai sekarang ini saya sudah tua. Saya sudah 21 tahun ini saya teliti kitab suci ini. Sampai saya bicara ini, saya sudah 140 kali ini dari Kejadian sampai Wahyu ini saya teliti namanya isi kitab suci ini. Ya, saya ungkapkan ini. Ya, kenapa saya bisa ungkapkan? Karena saya teliti isi kitab suci itu dari Kejadian sampai Wahyu, tidak pernah putus selama 21 tahun ini saya baca kitab suci ini. Ya. Lu mau dengar, lu mau tulis, atau lu mau renungkan, silakan kembali kepada saudara. Saudara itu yang menyelamatkan, bukan dari mimbar. Dari mimbar itu tidak, saudara. Itu hanya pelengkap. Yang menyelamatkan itu adalah dirimu sendiri. Bagaimana engkau menangkap kitab suci dengan benar, dengan baik. Tanpa pemahaman akan kitab suci itu akan sia-sia. Yang disukai Tuhan itu apa? Halo? Yang paling disukai Tuhan itu apa? Memahami dan mengenal akan Tuhan. Ada pasalnya, ada ayatnya enggak? Halo? Di mana? Bacalah namanya Yeremia 9 ayat 24. Lebih baik, tadi katanya lebih baik namanya mendengar itu daripada korban. Lebih baik itu mengenal akan Tuhan daripada namanya korban. Baca deh Yeremia 9 ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Yahweh yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Yahweh. Sungguh itu kusukailah, itu yang disukai oleh Tuhan. Kau datang di sini hanya ngantok, itu kan itu sia-sialah saudara. Mendingan kalau kau datang ibadah itu kau mencatat
Ya, kau pahami, kau ikuti perintahnya. Perintahnya itu tidak sulit katanya. Perintahnya itu dekat sekali dengan engkau di mulutmu dan di hatimu. Makanya di Korintus 1 Korintus 1 sana ayat 31 colong dibaca, itu kan diulang tadi ini. Baca 1 Korintus 1 ayat 31. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Yahweh. Ya kan? Itu tadi kutipan nggak dari Yeremia? Kutipan dari Yeremia 9 ayatnya 24. Yang bermegah itu adalah yang namanya memahami dan mengenal akan Tuhan, saudara. Orang tidak mau sekarang dianggap sepele. Terus mau apa? Lu sekolah-sekolah itu mau apa? Lu dapat STH, dapat doktor itu mau apa? Gitu? Bukan karena kau doktor ini kan sehingga orang-orang yang tidak sempat baca kitab suci tadi kan lu suruh ajari orang supaya mencatat, supaya dibaca, supaya dia memahami. Kan begitu sebenarnya. Memahami bagaimana? Ikuti saja perintahnya. Ya. Bayangkan tadi yang sepele-sepele tadi ini bagi manusia, tapi di hadapan Tuhan sepele enggak? Tidak sepele. Fatal enggak? Fatal, saudara. Apalagi sekarang kau melanggar perintahnya. Coba kalau dokter-dokter yang ngomong sekarang itu yang terkenal di YouTube itu baca saja. Ya, itu terkenal sekali. Ya, yang gendut-gendut perutnya segala macam itu gendut-gendut, saudara. Itu kan isinya di dalam perpuluhan. Ya, mau tolak itu. Ya, perpuluhan, kuras. Ya, akhirnya jemaatnya kurus kering. Weh, dia perutnya gendut-gendut, saudara. Apa yang gendutnya kan perpuluhan. Kalau perpuluhan katanya sah. Bayangkan aja perpuluhannya dia tidak ambil namanya di bilangan 18. Nggak mau dia di situ. Ya, dia nggak mau diulang dia nggak mau di situ. Paling dia lebih suka di namanya di mana? Maliaki 3. Dia di situ, baru dia di situ dia meledak. Jangan menipu, jangan mencuri. Kalau dia adalah perampok, gara-gara perpuluhan tadi akhirnya dia tutupi namanya kebenaran. Dia tidak ungkapkan, dia tidak menegur, dia tidak menyampaikan yang benar, saudara. Ya. Makanya saudara itu kalau setiap saya khotbah itu mencatat, ya, supaya ada pertanyaannya kalian langsung pertanggungjawabkan tadi pertanyaan itu, ya dong. Kalau dia bilang namanya minggu, silakan Anda minggu, ya, silakan Anda Natal, silakan Anda Jumat Agung, tapi kami hanya patuh namanya perintah Tuhan. Tuhan itu tidak sepele. Lu bisa bayangkan aja namanya Pesaknya tadi yang begitu luar biasanya di dalam Pesak ini. Itu mereka bisa putar balikan. Ya. Dia bilang tanggal 14 ditanya, ya kan? Itu awal, Bu. Benar-benar tuh suara dungu itu kan gitu kan, ya. Coba kan, itu pengikut begitu banyak yang begitu, saudara. Sekarang masalah Pesak ini kan sekarang dipelintir habis, tidak pernah mau baca di dalam kitab suci. Makanya ada persiapan, kata persiapan itu dari tanggal 10 sampai tanggal 14 itu persiapan namanya. Jadi tanggal 13 itu dipotong kan, dipotonglah domba itu. Tanggal 13 apa? Dipotong domba itu tanggal 13 awal atau akhir? Tanggal 13 akhir, mau masuk namanya 14. Makanya Pesak itu tanggal 14 awal, itu awalnya adalah malam. Sore hari itu menuju tanggal 15 berarti tidak berarti clear sebenarnya. Tapi sekarang mereka tahu ada, tapi nggak tahu lah apakah yang menutup dalam mata rohaninya. Sehingga mereka sekarang, kami lebih percaya, Bu, orang Israel daripada ibu. Ini fatal enggak? Ini fatal, saudara. Tunggu saja nanti orang yang begitu-gitu cepat atau lambat akan mati. Nah, pada waktu matinya itu dia akan tahu nanti, ya, apakah nanti kita surga atau ke neraka. Ya. Saya mengatakan dari dulu saya di Mimbar tidak ada motivasi lain. Saya tidak pernah menguras perpuluhanmu. Ya. Perpuluhanmu itu wajib nggak? Wajib, tapi untuk apa? Halo, jemaat, untuk apa? Itu untuk berdekonia, saudara. Bagikan kepada orang-orang miskin.
Makanya kalau kau masuk surga atau tidak masuk surga, urus dulu yang ini miskin, bukan karena titelmu tadi doktermu itu tidak akan lo masuk. Ya kan? Karena dikecam, celakalah kamu ahli-ahli Taurat, celakalah kamu ahli-ahli Taurat, diberikan celaka, saudara. Kenapa seperti itu? Karena mereka sudah mulai memutarbalikkan kebenaran ini. Ya? Ya. Makanya waspadalah mereka ini. Siapa? Ahli-ahli Taurat ini namanya hamba. Halo? Hamba uang. Kalau perpuluhan itu sah, tapi kalau Tauratnya tidak berlaku. Bayangkan saja Yahshua ini kan sudah ngomong, aku datang ini bukan meniadakan Taurat, 1 iota pun tidak ditiadakan, meninggikan langit dan bumi rubuh. Bayangkan aja ini yang fatal yang ada di loh batu tulisan tadi namanya sahabatnya, namanya Yahweh tadi. Ingat baik-baik loh, jangan sampai nanti Yahweh ini engkau melupakan. Katanya jangan sampai ini melupakan. Coba baca. Ini saya ulang-ulang saudara ya. Ulangan 6 ayatnya 12. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Yahweh yang telah membawa kamu keluar dari tanah Israel, dari rumah perbudakan. Hati-hatilah, jangan sampai melupakan nama ini. Kalau engkau melupakan ini, mati atau hidup? Mati lo sekarang saudara. Kalau sampai melupakan ini yang membawa engkau dari Israel itu sudah mati. Itulah yang diputar oleh bangsa-bangsa, termasuk juga namanya anaknya ini. Ya. Pada waktu namanya perang dunia kedua, kira-kira saudara yakin gak bahwa mereka teriak kepada Adonai, Adonai? Teriak gak kepada Adonai, Adonai? Jawab gak? Tidak akan jawab, didiamkan saja. Berapa mati orang? 6 juta. 6 juta saudara dibantai di sana. Apakah tidak bicara apanya Adonai? Tidak, Hasem. Ya? Kan begitu. Dia akan nanti, dia kalau misalnya sekarang itu, kalau misalnya dia ini Tuhan peletat-peletut itu, ya kan? Misalnya sekarang Yoel 2 ayat 30 9